Salah satu kiatnya adalah kita senantiasa ikhlas dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam segala ibadah kita, dalam segala aktivitas amal-amal kita, dalam keseharian kita, maka kita senantiasa harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan lain dari apa yang kita lakukan kecuali tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita senantiasa melatih keikhlasan kita dan bahkan juga menghadirkan keikhlasan kita di dalam beribadah, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya sifat orang-orang munafik. Begitu juga setelah kita ikhlas di dalam beribadah dan beramal karena Allah, kita juga senantiasa selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang telah terjadi kepada kita. Kita harus senantiasa bersyukur. Jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak memandang sesuatu yang ada di dalam diri orang lain. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka dengan sikap dan sifat syukur kita kepada Allah, maka kita akan terhindar yang namanya sifat kufur yang nantinya akan menyebabkan orang itu melakukan sifat-sifat atau amalan-amalan orang-orang munafik. Makanya sesuai dengan sifat orang munafik, kalau kita pandai ikhlas dan pandai bersyukur kepada Allah SWT, maka sifat munafik yang ini maka tidak akan pernah ada di dalam diri kita. Yaitu sifat apa orang munafik itu? Orang munafik dikatakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 79, bahwasanya orang munafik itu adalah orang yang suka mencela. Kira-kira di antara kita kaum muslimin masih banyak atau sudah tidak ada saling mencela satu dengan yang lain? Kalau masih ada sifat yang suka mencela kepada saudara kita, kepada sesama tetangga kita, maka ada di dalam diri kita ini sifat orang munafik. Dari yang namanya sifat orang-orang munafik, tadi yang pertama senantiasa ikhlas dan senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, kiat-kiatnya yang kedua agar kita terhindar dari sifat-sifat orang munafik, yaitu jangan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifatnya orang munafik itu ketika disuruh beribadah itu malasnya luar biasa. Apalagi dalam urusan sholat. Dalam urusan sholat banyak orang muslim, orang Islam ketika haji dia mampu, tapi kadang setelah pulang haji apakah dia bisa istiqomah untuk melaksanakan sholat di masjid? Kadang sulit, kadang berat. Padahal untuk melaksanakan ibadah haji butuh tenaga, butuh waktu, butuh biaya, dan bahkan taruhannya adalah nyawa. Maka benar, sedikit keluar. Maka benar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hajj, itu dibuka dengan kalimat kematian, dengan ayat kematian. Jadi ayat Al-Hajj itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal masalah kematian. Kenapa? Karena urusan haji itu sangat dekat ya dengan yang namanya kematian. Naik pesawat, ya tiba-tiba ada ya satu kerusakan dalam mesinnya, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, maka insya Allah inna lillahi wa inna ilaihi ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau cuma kerusakan mobil, mungkin kita masih bisa berhenti di pinggir jalan. Nah, tapi kalau sudah kerusakan yang menimpa kepada pesawat terbang, nah
Nah ini sudah ya, taruhannya adalah nyawa. Taruhannya adalah nyawa. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi urusan sholat ini ya memang berat. Makanya identik di dalam Al-Quran, orang munafik itu disebutkan di beberapa ayat, di beberapa surat, itu selalu digambarkan masalah sholat. Masalah sholat. Kenapa? Karena sholat ini bagi orang munafik ini berat. Orang yang memiliki sifat munafik itu untuk melaksanakan sholat itu sangat berat. Ya, makanya di sini dikatakan caranya agar kita terhindar dari sifat-sifat munafik itu senantiasa beribadah kepada Allah, salah satunya yaitu melaksanakan sholat. Dan sholat yang dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala seseorang itu akan terhindar dari sifat munafik adalah sholat arba'in. Allah alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman." Barang siapa yang melaksanakan sholat 40 yauman. Apa yauman? Hari. Jadi yang akan diselamatkan oleh Allah SWT dari sifat munafik itu adalah orang yang melaksanakan sholat selama 40 hari. Fi jama'atin, syaratnya dia dilaksanakan dengan cara berjamaah. Yudriku takbiratul ula, yang dia mendapatkan takbir pertamanya imam yang disebut dengan takbiratul ihram. Jadi mau terlambat takbiratul ihramnya, terlambat takbir musuh imam, tak yang sampaikan obat nih kan, obat anti munafik, ya anti sifat munafik, nikah dosis tinggi, Pak Polware, berjamaah ngakole takbiratul ihram imam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutibat lahu bara'atan, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dua apa? Akan dibebaskan dari dua hal. Yang pertama, bara'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dan dibebaskan dari sifat munafik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jadi yang dimaksud sholat arba'in itu adalah sholat selama 40 hari berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihramnya imam.